Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Thumma amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, ikhwani wa akhwati fid din, azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga di malam hari yang berbahagia ini kita bisa berkumpul bersama di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah yang ada di muka bumi untuk mengkaji firman-firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wassalam. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga nikmat-Nya untuk kita, melimpahkan dan memperbanyak kenikmatan tersebut bagi kita, menuntun kita dan membimbing kita agar bisa semaksimal mungkin memanfaatkan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena inti dari syukur, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita untuk mengejar keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, beliau pernah mengatakan, ta'ammaltu anfa'ad du'a. Kata beliau, saya coba mencari doa yang paling bermanfaat. Dan ternyata doa yang paling bermanfaat adalah doa untuk meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah membimbing kita untuk tetap bisa mengejar keridhaannya. Dan doa tersebut sudah diajarkan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam di dalam hadisnya yang beliau wasiatkan kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, ketika beliau mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, inni uhibbuk, wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Ya. Wahai Mu'adz, sungguh aku mencintaimu. Karenanya, kata Rasulullah, jangan sampai engkau melupakan doa ini setiap kali melaksanakan salat. Baca doa ini di akhir setiap salatmu. Doa tersebut adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku untuk tetap berzikir kepadamu, untuk tetap mengingatmu. Bantulah aku untuk senantiasa bersyukur kepadamu, dan bantulah aku untuk terus mengerjakan ibadah yang baik hanya untukmu. Doa ini, ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum, berisi permohonan akan perkara terbaik
yang tadi disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yaitu apa? Bantuan. Kita minta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala agar Allah menolong kita supaya kita bisa tetap mengejar keridhaannya. Kita bisa tetap mengingat Allah, kita bisa tetap mensyukuri nikmat Allah. Salah satu bentuk syukur yang harus kita kerjakan adalah memanfaatkan kenikmatan yang Allah berikan untuk mengerjakan apa yang Allah cintai. Kemudian kita meminta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tetap beribadah hanya kepadanya. Ketiga hal ini mustahil bisa dikerjakan oleh manusia kalau kita nggak mendapat bantuan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengerjakan ketiga hal tersebut, artinya kita sudah mendapatkan perkara terbaik yang bisa didapatkan oleh seorang hamba ketika di dunia. Dia bisa tetap mengingat Allah, bisa tetap terus bersyukur kepada Allah, dan bisa terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, kita pun mengucapkan salawat serta salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang utusan yang telah Allah Subhanahu wa taala kirim kepada kita, menjelaskan kepada kita segala perkara yang bisa memasukkan kita ke dalam surga Allah. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa menuntun kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala kecuali sudah disampaikan oleh beliau, dan tidak ada satupun keburukan yang bisa menjerumuskan kita menuju neraka Allah Subhanahu wa taala kecuali juga telah disampaikan oleh beliau. Sehingga tidak ada yang tersisa dari syariat agama ini kecuali semuanya sudah sampai kepada kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam madina." Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian, telah kusempurnakan pula kenikmatanku atas kalian, dan telah kuridhoi agama Islam sebagai agama bagi kalian. Dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Laqad taraktukum 'alal bayda." Aku telah meninggalkan kalian di atas cahaya yang terang benderang. Lailuha kanahariha. Saking terangnya cahaya tersebut, malamnya laksana siang. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidak ada seorang pun yang menyimpang dari jalanan yang telah aku tinggalkan tersebut kecuali dia pasti akan binasa. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada beliau, keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa istiqomah di atas jalan yang telah digariskan oleh Rasulullah SAW sampai hari kiamat. Ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum, di hari yang penuh dengan keberkahan ini, di dalam 10 hari terbaik yang ada di dunia, sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, afdalu ayyamid dunya ayyamul ashr. Sebaik-baik hari di dunia ini adalah 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Kita sangat dekat dengan kisah seorang nabi yang apa yang telah dia lakukan beserta keluarganya dijadikan syariat oleh Allah Subhanahu wa taala bagi umat-umat yang datang setelah mereka. Banyak sekali syariat yang berkaitan dengan 10 hari bulan Dzulhijjah ini yang juga memiliki kaitan erat dengan keluarga Nabi tersebut. Bahkan di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyuruh kita untuk mengikuti Nabi tersebut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Anittabi' millata Ibrahim hanifa." Ikutilah agamanya Nabi Ibrahim yang lurus. Nabi Ibrahim, Nabi yang memiliki julukan sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Seorang Rasul yang termasuk dari Rasul-Rasul ulul azmi, Rasul-Rasul yang memiliki derajat lebih tinggi di antara Rasul-Rasul yang lain. Bahkan para ulama mengatakan kedudukan beliau ada setelah kedudukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya nomor 2 paling tinggi derajatnya. Nomor 1-nya Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, kemudian yang berikutnya adalah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kenapa beliau bisa mencapai derajat yang sangat tinggi seperti itu? Karena beliau berhasil menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah
juga berhasil menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah. Setiap kisah hidup beliau memberikan kita pelajaran yang sangat berharga. Tentunya kita ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum sering mendengar kisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Bagaimana beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan umatnya, dengan kaumnya. Sampai akhirnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dilempar ke dalam api yang besar. Namun Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kebesarannya dengan mengubah api yang tadinya berbahaya bagi Nabi Ibrahim menjadi dingin sekaligus keselamatan bagi beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin sekaligus keselamatan bagi Ibrahim. Allah tidak hanya menjadikan api sebagai menjadi dingin. Karena kadang kita manusia kalau terlalu dingin kita bisa mati gara-gara kedinginan. Tapi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan api selain menjadi dingin juga menjadi keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Sehingga Nabi Ibrahim tidak mempan dibakar oleh api. Selain itu Nabi Ibrahim juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan orang tuanya. Kita tahu bagaimana dakwahnya Nabi Ibrahim yang dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam. Ketika Nabi Ibrahim berdakwah kepada bapaknya dengan penuh dengan lemah lembut. Setiap kali dakwah yang beliau sampaikan selalu beliau buka dengan ucapan yang menunjukkan ketundukan seorang anak kepada bapaknya. Nabi Ibrahim berkata, "Ya abati, lima ta'budu ma la yanfa'u wa la ma la yasma'u wa la yubsir wa la yughni 'anka syai'a." Wahai ayahandaku, kenapa engkau beribadah kepada sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, tidak membawa manfaat apapun? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyya. Wahai ayahandaku, sesungguhnya aku telah mendapatkan ilmu yang mungkin belum engkau ketahui. Maka ikutilah aku, niscaya aku akan menuntunmu menuju jalan yang lurus. Ya abati la ta'budis syaitan. Wahai ayahku, ayahandaku, janganlah engkau beribadah kepada setan. In syaitana kana lirrahmani asiyya. Wahai ayahandaku, janganlah engkau beribadah kepada setan, karena setan telah bermaksiat kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Terus Nabi Ibrahim meminta bapaknya untuk ikut jalannya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh sopan santun, dengan penuh ketundukan dan penghormatan bagi bapaknya. Namun Allah uji beliau dengan keadaan bapaknya yang tidak menerima dakwahnya. Ketika Nabi Ibrahim sudah menunjukkan ketundukannya, menunjukkan penghormatan kepada bapaknya, berusaha berdakwah semaksimal mungkin dengan baik, tapi bapaknya malah mengira dirinya sebagai anak yang durhaka. Bapaknya mengatakan, "Qala araghibun anta an alihati ya Ibrahim?" Apakah kamu benci kepada Tuhan-Tuhanku, hai Ibrahim? Subhanallah. Ini menunjukkan kepada kita ikhwatal Islam a'azzani Allah wa iyyakum, betapa beratnya ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Wa idz ibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun." Ingatlah wahai Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pernah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian dan semuanya sukses dia lewati. Para ulama mengatakan di antara ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada beliau, ujian berupa syariat. Ada yang mengatakan ujian yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah ujian berupa sunnah-sunnah fitrah. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diuji ketika beliau sudah berumur, disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkhitan. Antum Pak, udah tua, disuruh sunat. Itu ujian ya. Enggak semua orang sanggup, berat. Ya. Jangankan sunat yang dipotong bagian itu gitu. Yang luka bagian lain aja kadang kita enggak sanggup. Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau mampu melewatinya. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, tidak ada seorang pun yang pernah diuji sebanyak Nabi Ibrahim dan sukses
melewati setiap ujian yang diterima olehnya, ya kecuali Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam. Makanya kita disuruh untuk mengikuti jejaknya. Bahkan Rasulullah alaihissalatu wassalam disuruh untuk mengikuti jejaknya. Allah berfirman, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Kemudian kami wahyukan kepadamu, wahai Muhammad, ikutilah jalan atau agamanya Nabi Ibrahim, agama yang lurus. Beliau adalah contoh. Beliau adalah imam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah, imam, contoh, qanitan, tunduk. Qanitan lillahi hanifa, dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, lurus, dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Saking tingginya derajat Nabi Ibrahim, semua golongan dari 3 agama besar mengaku bahwasanya Nabi Ibrahim beragama dengan agama mereka. Orang Yahudi bilang Nabi Ibrahim termasuk dari mereka. Orang Nasrani bilang Ibrahim termasuk dari mereka. Dan kaum muslimin juga mengatakan Ibrahim termasuk dari mereka. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wala Nasraniyya." Nabi Ibrahim bukan beragama Yahudi dan bukan juga beragama Nasrani. Walakin kana hanifan muslimah. Akan tapi agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim adalah agama yang hanif, agama yang lurus. Muslimah, beliau adalah seorang muslim. Di antara ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau adalah ujian yang berkaitan dengan keluarganya. Nabi Ibrahim, ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, hidup puluhan tahun. Bahkan beberapa ulama ada yang mengatakan usia beliau sudah mencapai 86 tahun. Tidak kunjung diberikan keturunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah tentang beliau diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat. Nah, ketika beliau sudah merasa umatnya atau kaumnya tidak kunjung menjawab dakwahnya, tidak ada satupun dari kaumnya yang mau ikut ajakan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya, beliau berikrar. Beliau mengatakan di hadapan seluruh kaumnya, dia mengatakan, "Inni dzahibun ila rabbi sayahdin." Sungguh aku akan hijrah menuju Tuhanku. Sungguh Tuhanku akan memberikanku jalan, memberikanku petunjuk. Nabi Ibrahim hijrah, ya. Bukan karena Ibrahim putus asa dari berdakwah, enggak. Nabi Ibrahim enggak putus asa dari berdakwah. Justru karena Nabi Ibrahim optimis, di belahan bumi yang lain pasti ada seorang yang mau menjawab dakwahnya. Makanya Nabi Ibrahim tinggalkan kaumnya yang tidak kunjung menerima dakwahnya, mencari kaum yang lain yang mau menerima dakwahnya. Dan hijrahnya Nabi Ibrahim ini, ikhwatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum, tentunya atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkan beliau hijrah, pasti Allah Subhanahu wa taala sudah menegur Nabi Ibrahim. Layaknya Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi siapa yang hijrah? Ditegur Nabi Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban wa dhanna an lan naqdir alaihi." Ketika Dhannun, ya, julukan Nabi Yunus, pergi berpaling dari umatnya, dari kaumnya dalam keadaan marah, dia mengira Allah Subhanahu wa taala tidak mampu menimpakan musibah kepadanya. Ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Yunus alaihi salatu wassalam karena meninggalkan kaumnya. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam sudah mendapatkan izin dari Allah untuk berhijrah meninggalkan kaumnya, karena kaumnya nggak ada satupun yang mau menjawab dakwahnya. Dalilnya di dalam hadis yang sahih, ya, berkaitan dengan kisah bertemunya Nabi Ibrahim dan Sarah dengan Raja Mesir, ya, yang saat itu Raja Mesir punya keinginan buruk. Jadi ceritanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam setelah keluar dari kampung halamannya. Dari mana Nabi Ibrahim, Pak? Hah? Beliau tinggal di Babilonia. Di mana Babilonia? Di Irak. Dia hijrah dari Irak menuju ke Syam,
Sesampainya di Syam, dia mendengar di Mesir sana, ya, ada sebuah negeri yang besar. Akhirnya beliau memutuskan untuk pergi ke Mesir. Sesampainya di Mesir, ternyata di sana ada seorang raja yang gila perempuan. Nggak ada satupun perempuan yang cantik kecuali dia pengen kuasain. Sampai akhirnya si raja ini dengar kabar kedatangan Sarah. Ya. Dan Sarah alaihissalam merupakan salah satu wanita tercantik yang ada di dunia saat itu. Ketika itu mereka berdua, Nabi Ibrahim dan Sarah, diundang oleh Raja Mesir tadi untuk singgah di tempat tinggalnya. Ketika mereka sudah sampai di tempat tinggal sang raja, raja memanggil Nabi Ibrahim. Raja memanggil Nabi Ibrahim terlebih dahulu. Nabi Ibrahim mengaku bahwasanya dirinya adalah saudaranya Sarah. Dia nggak bilang suaminya, karena kalau dia ngomong suaminya, Nabi Ibrahim bakal dibunuh. Karena nggak pengen raja ini perempuan secantik Sarah memiliki pasangan. Dia pengen Sarah ini punya dia. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan, saya adalah saudaranya Sarah. Nah, setelah Nabi Ibrahim selesai berbicara dengan sang raja, Nabi Ibrahim disuruh kembali. Ketika Nabi Ibrahim kembali kepada Sarah, Nabi Ibrahim bilang ke istrinya, nanti kamu pasti bakal dipanggil sama raja. Kalau raja nanti nanya siapa aku, katakan kepadanya bahwasanya aku adalah saudaramu. Alasannya bagaimana? Bukan semata karena kedustaan. Nabi Ibrahim nggak bohong, Nabi Ibrahim nggak pernah berdusta. Nabi Ibrahim mengatakan kepada Sarah, katakan aku saudaramu. Maksudnya saudara se-Islam. Alasannya kata Nabi Ibrahim, karena di dunia ini nggak ada orang Muslim selain kita berdua. Artinya puluhan tahun Nabi Ibrahim dakwah di Irak, nggak ada satupun orang yang nurut sama dakwahnya Nabi Ibrahim. Dari sini kita bisa ambil pelajaran ikhwatul Islam bahwasanya namanya dakwah itu tidak mesti mulus. Nggak mesti orang dakwah datang ke satu tempat semuanya langsung terima. Enggak. Lihat para nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam puluhan tahun dakwah di kerabatnya, keluarganya, enggak ada satupun yang menerima dakwah beliau kecuali satu orang, istrinya Sarah alaihissalam. Baru kemudian Nabi Ibrahim ketika Sarah dipanggil oleh raja, ditanya siapa tadi laki-laki yang datang bersamamu, Sarah bilang itu saudaraku, maksudnya saudara se-Islam. Ketika setiap kali si raja ingin melakukan perbuatan buruk kepada Sarah, Allah Subhanahu wa taala buat tubuh raja ini kaku. Sampai hal itu terulang sebanyak 3 kali. Sampai akhirnya si raja berjanji untuk tidak melakukan perbuatan buruk apapun kepada Sarah. Selain itu, sang raja menghadiahkan seorang budak wanita kepada Sarah bernama Hajar. Hajar inilah yang kelak akan melahirkan seorang anak dari Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim ketika tadi ingin hijrah dari kampung halamannya, beliau bilang terus terang ke depan kaumnya, inni dzahibun ila rabbi. Aku akan hijrah menuju Tuhanku. Kemudian ketika beliau keluar dari kampungnya, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah aku seorang hamba yang saleh. Karuniakanlah kepadaku seorang keturunan yang saleh. Nabi Ibrahim, sekuat apapun seorang manusia, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, pasti dia butuh butuh bantuan dari manusia yang lain. Karena kita manusia itu makhluk sosial. Orang nggak mungkin bisa hidup di dunia ini sendirian tanpa bantuan dari orang lain. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah agar dia dikaruniakan anak yang saleh, bukan hanya sebatas keturunan. Kalau cuman keturunan, banyak keturunan yang nggak saleh, nggak bisa bantu orang tuanya. Dia minta kepada Allah keturunan yang saleh, tujuannya agar keturunannya ini bisa membantu dirinya menjalankan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan doa Nabi Ibrahim ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah langsung memberikan kabar gembira kepada Nabi Ibrahim. Kata Allah, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Lalu kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim berupa seorang anak yang santun. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dua kabar gembira yang diberikan kepada Nabi Ibrahim. Kabar gembira yang pertama disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau, kepada Nabi Ibrahim langsung. Kabar gembira yang kedua disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada istrinya Nabi Ibrahim. Siapa? Sarah. Karena Hajar budaknya, istrinya Sarah. Kabar gembira yang pertama disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di ayat yang tadi kita bacakan. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim berupa seorang anak yang penyantun. Halim, sifat halim sebenarnya dalam bahasa Arab, kalau kita terjemahkan letterlock ke bahasa Indonesia, kalau kita lihat di terjemahan Al-Quran, terjemahannya santun. Padahal kata halim ini, ikhwatal Islam azanillah wa iyyakum, cakupannya luas. Orang dikatakan sebagai orang yang halim apabila dia seorang penyabar, tidak tergesa-gesa, mampu menahan amarahnya, dan bisa bersikap sopan. Ini kriteria orang yang disebut halim. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kedatangan seorang anak yang memiliki sifat ini. Orang kalau sudah memiliki sifat halim ini, ikhwatal Islam, dia pasti mampu untuk menjadi orang yang baik. Penyabar, bisa menahan amarah, bersikap sopan, dan tidak tergesa-gesa. Antum pengen cari sifat baik yang lain, ini semua udah tercakup dalam 4 sifat tadi. Makanya Rasulullah SAW ketika melihat ada seorang sahabat yang memiliki sifat yang sama dengan ini, bernama Al-Ashaj ibn Abdul Qais, Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Inna fika khaslataini yuhibbuhum Allah." Wahai Ashaj, sesungguhnya engkau memiliki 2 sifat yang dicintai oleh Allah. Yang pertama al-hilm, kesantunan layaknya Nabi Ismail tadi. Yang kedua al-anah, ketenangan. Ini 2 sifat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dengan 2 sifat ini seorang bisa menjadi pribadi yang baik. Dan sifat tersebut dimiliki oleh salah satu anaknya Nabi Ibrahim yang disampaikan kabar gembiranya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala langsung kepadanya. Kemudian kabar gembira yang berikutnya ada yang kedua. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lain berfirman, "Wa basyarnahu bighulamin alim." Kita sampaikan kabar gembira kepadanya dengan kedatangan seorang anak yang alim. Kalau yang pertama halim pakai ha, yang kedua alim pakai ain, yang artinya berilmu. Yang kedua ini berkaitan dengan anak keduanya Nabi Ibrahim yang dilahirkan oleh istrinya Sarah yang bernama siapa? Ishak. Sementara yang pertama dilahirkan oleh budaknya Nabi Ibrahim yang bernama Hajar, dan anak tersebut bernama Ismail. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang kedatangan Nabi Ismail, memberikan kabar kepada Ibrahim, "Fabasyarnahu bighulamin halim." Kami berikan kabar gembira kepada Ibrahim berupa seorang anak yang santun. Lalu kemudian anak ini lahir dari budaknya Hajar. Kemudian setelah kelahiran Nabi Ismail dan ibundanya dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam untuk tinggal di satu tempat yang tandus. Tempat yang tandus, tidak ada orang yang tinggal di situ, bahkan tidak ada setetes air pun yang ada di tempat tersebut. Kisah ini antum semuanya pasti sudah dengar. Sampai akhirnya kemudian Nabi Ibrahim tinggalkan anaknya, sampai kemudian ketika Nabi Ismail sudah mulai tumbuh, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, "Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya." Ketika anak tersebut sudah tumbuh, balagha as-sa'i,
ketika anak itu sudah berjalan, maksudnya berjalan bersama bapaknya, kemana-mana bareng bapaknya, berarti anak itu nggak terlalu kecil, karena anak kalau terlalu kecil lebih sering sama ibunya daripada sama bapaknya. Kalau udah terlalu besar, apalagi sudah berkeluarga, dia nggak jalan sama bapaknya lagi, karena dia punya keluarga sendiri. Artinya ketika anak itu sudah mulai tumbuh menjadi remaja, dan biasanya usia anak yang sudah memasuki usia remaja itu menjadi masa di mana anak tersebut sedang dekat-dekatnya dengan seorang ayah. Kemana-mana biasanya dibawa. Antum kalau anaknya masih kecil mungkin malas juga pengen bawa ke masjid, pengen bawa kemana. Tapi kalau udah agak remaja, ya antum sudah mulai dekat sekali dengan anak tersebut. Ya. Antum bawa dia kemana-mana. Bahkan beberapa ulama ada yang menyebutkan umur Nabi Ismail saat itu. Ada yang mengatakan umurnya Nabi Ismail saat itu berusia 7 tahun. Ada yang mengatakan umur Nabi Ismail saat itu berusia 13 tahun. Ada yang mengatakan di antara 7 sampai 13 tahun. Intinya ketika Nabi Ismail sudah tumbuh menjadi remaja yang baik, yang bagus, yang dicintai oleh ayahnya, saat itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam untuk melihat sejauh mana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim mendapat julukan kekasih Allah, orang yang dicintai oleh Allah. Allah pengen tahu sejauh mana Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mencintai Allah. Siapa yang akan didahulukan oleh Nabi Ibrahim? Keluarganya kah? Atau Allah subhanahu wa ta'ala? Makanya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan mimpi kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam bahwasanya ia menyembelih anaknya tersebut. Dikatakan oleh beberapa ahli tafsir bahwasanya mimpi tersebut terulang oleh Nabi Ibrahim, ya, terulang bagi Nabi Ibrahim sebanyak 3 kali. Dan di sini Nabi Ibrahim tahu bahwasanya mimpi tersebut bukan mimpi sembarangan. Mimpinya para nabi ikhwatal Islam azani Allah wa iyyakum berbeda dengan mimpinya kita orang. Dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan ru'yatul anbiya haq. Mimpinya para nabi itu kebenaran. Dalam riwayat yang lain, ru'yal anbiya wahyun. Mimpinya para nabi itu adalah wahyu. Karena para nabi sebagaimana dikatakan oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam, tanamu aini wa la yanamu qalbi. Mataku memang terpejam tidur, sementara hatiku tidak pernah tidur. Karena hatinya Rasulullah alaihi salatu wasallam dan para nabi senantiasa mendapatkan wahyu dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika para nabi bermimpi, mimpi mereka adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan kita orang. Para ulama ya, di dalam Sahih Bukhari Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, dalam riwayat hadis riwayat Bukhari Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda bahwasanya mimpi itu ada 3. Mimpi orang-orang biasa itu ada 3 jenisnya. Ada mimpi yang shadiqah atau salihah, mimpi yang baik. Kemudian ada hadithun nafs, keinginan jiwa atau angan-angan hati seorang manusia. Kadang kita kalau lagi kepengen sesuatu, Pak, itu sampai ke bawah mimpi kan. Nah, ini mimpi jenis kedua. Antum tiba-tiba mimpi dapat istri lagi misalnya. Nah, itu bukan enggak mesti wahyu itu. Itu bukan perintah dari Allah buat nikah lagi kadang. Itu cuman kepengen aja. Ya. Ini jenis yang kedua, hadithun nafs. Kemudian yang ketiga, mimpi yang berasal dari setan, mimpi buruk, yang tujuannya adalah untuk membuat kaum mukminin sedih ketika melihat mimpi tersebut. Ya. Ini mimpi orang biasa, beda dengan mimpi para nabi. Mimpi para nabi adalah wahyi, hak, kebenaran. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam tahu ketika melihat mimpi tersebut bahwasanya mimpi itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya. Namun ketika melihat mimpi tadi, Nabi Ibrahim alaihissalam tidak ingin mengedepankan egonya. Karena ini berkaitan dengan hak sang anak. Nabi Ibrahim alaihissalam ingin juga mengetahui sejauh mana kesabaran anaknya ini. Karena dari jauh-jauh hari sebelum ini anak lahir, Allah mengatakan bahwasanya Nabi Ibrahim akan punya anak yang penyabar. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada anaknya Nabi Ismail. Beliau mengatakan, "Ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuk."
wahai anakku, sesungguhnya aku melihat di mimpiku, aku menyembelih dirimu. Aku melihat di mimpiku, anni adbahuk, aku menyembelih dirimu. Fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu? Di sini para ulama ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum mengatakan Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam dengan pertanyaan ini bukan sedang meminta musyawarah dari anaknya. Karena dalam masalah ibadah, apalagi itu merupakan kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, enggak perlu kita bermusyawarah kepada orang lain. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ingin mengajarkan kepada kita bahwasanya orang tua ketika ingin mengambil sikap atau keputusan yang berkaitan dengan kehidupan anaknya, hendaknya dia tahu terlebih dahulu pendapat sang anak tersebut. Nabi Ibrahim ingin mengajarkan kita hal tersebut, enggak main asal sembelih aja. Tapi Nabi Ibrahim bilang ke anaknya, wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwasanya aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Karena ini berkaitan dengan hak sang anak. Kita ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, terkadang ketika memiliki keputusan, kita nggak mau mendengar pendapat anak kita. Padahal anak kita udah besar kadang-kadang. Anak kita udah berkeluarga. Jangan dalam masalah besar, masalah sepele aja kita kadang nggak mau musyawarah sama anak. Padahal anak kita mungkin punya kebijakan dalam rumah tangganya. Misalnya yang simpel aja, anak kita nggak pengen anaknya dikasih makan makanan tertentu. Nah ini datang kadang kakek neneknya langsung ngasih permen, nggak izin sama bapaknya gitu. Terus giliran nanti ditegur, ribut. Subhanallah. Kita harusnya melihat bagaimana sikap Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Padahal yang beliau terima saat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang untuk mengejarkan perintah, tanpa harus Nabi Ibrahim bertanya kepada anaknya, kalau dia mau langsung kerjakan nggak masalah karena dia menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam memilih untuk meminta pendapat anaknya terlebih dahulu. Dan ketika sang anak melihat sikap bapaknya yang luar biasa, kalau orang tuanya baik, anaknya baik. Orang tua juga dituntut untuk berbuat baik kepada anaknya. Bukan hanya anak yang dituntut untuk berbuat baik kepada orang tuanya. Berbuat baik bukan hanya dari pihak anak ke orang tua, tapi orang tua ke anak pun harus baik. Ketika orang tua baik ke anak, anak pun akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan orang tua. Ketika Nabi Ibrahim bertanya kepada Nabi Ismail alaihissalatu wassalam menunjukkan kesabaran yang luar biasa. Bahkan beliau menunjukkan keyakinan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan, "Ya abati, if'al ma tu'mar." Wahai ayahku, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Sungguh engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Engkau akan mendapatiku wahai ayahku, insyaallah termasuk orang yang sabar. Insyaallah di sini insyaallah di sini bukan insyaallah-nya kita insyaallah-nya kita ini beda dengan insyaallah orang-orang sebelum kita. Karena kalimat insyaallah itu ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum bukan ucapan buat ngeles. Itu bukan ucapan buat ngeles. Kadang kita diundang ke satu tempat atau diajak untuk melakukan sesuatu, kita bilang insyaallah, tapi tujuannya buat ngeles karena nggak enak buat nolaknya. Padahal kalimat insyaallah kalau kita lihat praktek-prakteknya, baik dari ayat-ayat Al-Quran atau dari hadis-hadis Rasulullah SAW, semuanya digunakan untuk menyebutkan sesuatu yang hampir pasti kita lakukan. Contohnya ini, Nabi Ismail alaihissalam mengatakan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan mendapatiku insyaallah termasuk orang yang sabar. Dalam hadis Rasulullah alaihissalam menyontohkan dalam hadis yang berkaitan dengan doa ziarah kubur. Doanya gimana, Pak? Assalamualaikum ya ahlad diyar minal mu'minin, antum salafuna
wa nahnu insyaallahu bikum lahiqun. Ya. Assalamualaikum ya ahlad diyar, semoga keselamatan atas kalian wahai penduduk pekuburan ini. Kalian telah mendahului kami dan kami pun insyaallah akan menyusul. Insyaallah di sini buat ngeles atau sesuatu yang pasti? Pasti, orang semuanya pasti bakal mati, gak bisa untuk ngeles dari kematian. Gak bisa kita menghindar dari kematian. Makanya kematian itu suatu hal yang pasti. Namun kepastian tersebut tetap dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan kata apa? Insya Allah. Makanya antum kalau ngomong insya Allah, ya, berusahalah untuk menepati janji. Ya. Jangan insya Allah dijadikan alasan untuk malah melanggar janji tersebut. Karena insya Allah adalah kalimat yang diucapkan untuk kepastian. Karena ya sehebat-hebatnya manusia, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, kita nggak mungkin melakukan sesuatu tanpa kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita disunnahkan dan dianjurkan untuk mengucapkan insya Allah ketika kita ingin melakukan sesuatu. Ini gimana? Mau sholat dulu? Sholat dulu? Oh gitu. Baik. Tapi biasanya gitu kan? Oh ya, nggak masalah. Baik, kita lanjutkan setelah salat insyaallah. Allah taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Baik, ma'asyiral muslimin, ikhwatul a'izza, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pembicaraan kita berkaitan dengan kisah penyembelihan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, di mana setelah beliau mengatakan ke ayahnya, satajiduni insyaallah minas sabirin, wahai ayahku, insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk dari orang-orang yang bersabar. Kemudian setelahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam membawa anaknya. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengisahkan ya, kisah ketika Nabi Ibrahim SAW membawa anaknya Ismail SAW untuk disembelih. Saat itu setan menampakkan dirinya di hadapan Ibrahim untuk menggoyahkan keinginan Nabi Ibrahim SAW, untuk menyurutkan keinginan Nabi Ibrahim SAW. Namun Nabi Ibrahim SAW melempari setan sebanyak 7 kali. Pertama, setan menampakkan dirinya di Jamrah Aqabah, dilempar oleh Nabi Ibrahim sebanyak 7 kali. Kemudian menampakkan dirinya lagi di Jamrah Wusta, dilempar lagi oleh Nabi Ibrahim sebanyak 7 kali. Kemudian menampakkan lagi dirinya di Jamrah Ats-Tsalitsah atau Jamrah Sughra, Jamrah Aqabah yang kecil. Dilempar kembali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan 7 batu. Dilempar 7 kali oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan dari sinilah asal mula pensyariatan lempar jumrah jamaah haji ketika mereka berada di tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Mereka melaksanakan pelemparan jumrah untuk mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, asy-syaitana tarjumun, kalian melempari setan. Wa millata abikum Ibrahim tattabi'un, dan kalian juga mengikuti ibadahnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ya. Makanya tadi kita di awal mengatakan banyak sekali ibadah khususnya yang berkaitan dengan 10 Dzulhijjah atau dengan manasik haji yang berkaitan erat dengan kisah keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Salah satunya adalah pelemparan jumrah ini. Baru kemudian ketika mereka semua sudah sampai di tempat penyembelihan, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma aslama, ketika mereka berdua sudah menyerahkan dirinya kepada Allah. Dikatakan oleh As-Suddi sebagaimana yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya saat itu Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mengucapkan bismillah karena beliau akan menyembelih, sementara anaknya mengucapkan syahadat karena beliau akan disembelih. Keduanya sama-sama mengucapkan asma Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan penyerahan diri mereka
kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan diriwayatkan bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam hendak menyembelih anaknya, Nabi Ismail alaihi salatu wasallam berkata kepada ayahnya, dia mengatakan, "Ya abati, ushdud ribati." Wahai ayahandaku, ikat aku kuat-kuat. Hatta la attarib, supaya aku tidak bergetar. Waqfuf thiyabak, lipat atau gulung pakaianmu. Li'alla yandah 'alaika syai'un minad dam, supaya darahku tidak mengenai pakaianmu. Fatarahu ummi fatahzan, lalu kemudian setelah engkau pulang, darahku akan terlihat oleh ibuku, yang itu akan membuat dia bersedih. Kemudian Nabi Ismail kembali mengatakan, wa asri' murras sikina ala halki, percepatlah sembelihanku, fatahunu alayya, supaya aku tidak merasakan kesakitan. Wa aqdhifni lil wajhi li alla tanzura ila wajhi, tengkurapkanlah aku agar engkau tidak sempat melihat wajahku. Fatarhamani, sehingga engkau merasa kasihan kepadaku. Wa li alla anzura ila syafrati fa'afza', juga agar aku tidak melihat tajamnya pisau tersebut sehingga aku merasa ketakutan. Kemudian dia mengatakan, wa idza ataita ummi fa'aqriha minni salam. Kemudian setelah engkau selesai melakukan ini semua dan engkau bertemu dengan ibuku, sampaikan salamku kepadanya. Subhanallah. Demi Allah, ikhwatul Islam, kisah seperti ini benar-benar menyentuh hati. Antum bayangkan, 86 tahun antum gak punya anak, minta kepada Allah. Setelah Allah berikan anak tersebut, Allah malah memerintahkan kita untuk menyembelihnya. Bahkan di hadapan kita sang anak menunjukkan kesabarannya yang luar biasa. Makanya ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim bukan ujian sembarangan. Makanya pantas kalau seandainya Nabi Ibrahim mendapatkan kedudukan yang tinggi karena besarnya ujian yang beliau dapatkan. Dan dalam hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, orang yang paling berat ujiannya di antara manusia adalah para nabi. Tsummal amsal fal amsal, kemudian orang yang semisal dengan mereka, lalu kemudian orang yang semisal dengan mereka. Artinya semakin antum dekat derajat keimanannya dengan para nabi, maka bersiaplah untuk mendapatkan ujian yang lebih berat. Semakin tinggi derajat kita, semakin berat ujian kita. Sama halnya ketika kita ada di jenjang pendidikan. Kita waktu dapat ujian di kelas 1 SD, ya, kita masih menganggap ujian itu mudah. Jangan disamakan ujian anak kelas 1 SD dengan ujian anak kelas 1 SMA. Jangan samakan ujian anak kelas 1 SMA dengan anak-anak yang ada di kuliahan atau yang ada di pasca sarjana. Semakin tinggi derajat kita, semakin berat ujian yang akan kita hadapi. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam mendapatkan ujian yang berat. Namun beliau beserta anaknya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, falamma aslama, ketika mereka berdua berserah diri kepada Allah, wa tallahu lil jabin, Nabi Ibrahim menengkurapkan anaknya. Ketika itu beliau mulai menyembelih anaknya. Dikatakan oleh Imam Suddi, yang juga disampaikan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam tafsirnya, bahwa ketika Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melewatkan atau menggorokkan pisau ke leher anaknya, pisau tersebut tiba-tiba tidak berfungsi. Beberapa ahli tafsir ada yang mengatakan bahwasanya Allah meletakkan di leher Nabi Ismail satu lempengan tembaga sehingga menyelamatkan beliau. Ketika itu terjadi, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala berseru kepada Nabi Ibrahim. Allah mengatakan, wa nadainahu ayya Ibrahim. Kita seru dia, kita panggil, wahai Ibrahim. Qad saddaqta ar-ru'ya, inna kadzalika najzil muhsinin. Sungguh engkau telah membenarkan mimpi yang engkau dapatkan. Demikianlah balasan yang kita berikan kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala selesaikan ujian beliau.
Allah tuntaskan musibah beliau. Allah selamatkan Nabi Ibrahim supaya tidak menyembelih anaknya, dan Allah Subhanahu wa taala juga selamatkan Nabi Ismail supaya tidak disembelih oleh ayahnya. Lihat ikhwatul Islam, ujian dari Allah tidak Allah cabut kecuali memang sudah kita tunjukkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita benar-benar berserah diri kepadanya. Allah enggak mencabut ujian Nabi Ibrahim ketika di awal, tapi Allah mencabut ujiannya Nabi Ibrahim berkaitan dengan Nabi Ismail ketika apa? Berada di puncak ujian. Ketika dia sedang menyembelih anaknya, Allah Subhanahu wa taala berseru kepadanya bahwasanya Nabi Ibrahim sudah selesai menjalankan ujian. Karena inti ujian ini tadi kita katakan apa? Allah pengen tahu sejauh mana Nabi Ibrahim mencintai Allah. Mana yang didahulukan oleh Nabi Ibrahim? Kecintaannya kepada Allah atau kecintaannya kepada anaknya? Ketika itu semua sudah dibuktikan oleh Nabi Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka berdua. Maka ketika antum mendapatkan ujian, bersabarlah. Layaknya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail bersabar. Karena dengan bersabar pasti pertolongan Allah pasti akan datang. Pertolongan Allah tidaklah jauh, tapi pertolongan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan orang-orang yang berbuat baik dan menunjukkan berserah dirinya orang tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi Ibrahim berserah diri bersama anaknya, disitulah Allah Subhanahu wa taala membantu mereka. Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Dikatakan oleh seorang sahabat, "Lan yaghliba usrun yusrain." Tidak mungkin satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Karena kalau kita lihat dari tatanan bahasa dua ayat yang tadi kita sebutkan, di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan satu kesulitan. Dari mana satu kesulitan? Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dalam bahasa Arab, ikhwatul Islam azanillahu wa iyyakum, ketika ada satu kata yang berimbuhan alif lam, al, artinya ma'rifah. Ketika ada kata ma'rifah diulang dua kali, artinya kata tersebut menyebutkan satu benda. Di ayat yang tadi Allah mengatakan fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Kesulitan atau yang dalam bahasa Arab usr diberi imbuhan al oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dua ayat tadi dan diulang dua kali. Artinya kesulitan itu cuma satu. Sementara kemudahan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk nakirah tanpa tambahan alif lam. Dan dalam kaidah bahasa Arab, ketika kata yang nakirah disebut dua kali, artinya bendanya ada dua. Nah, tadi inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Kemudahan yang dalam bahasa Arab yusr disebut tanpa alif lam dan disebut dua kali Allah Subhanahu wa taala, artinya ada dua kemudahan di situ. Makanya sahabat tadi mengatakan lan yaghliba usrun yusrain. Satu kesulitan tidak akan mungkin mengalahkan dua kemudahan. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kemudahan. Namun kenapa kok banyak orang yang tidak mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka terburu-buru untuk mendapatkannya. Sabar. Sabar ketika kita sudah berserah diri, kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala akan datang kepada kita. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyeru Nabi Ibrahim, "Qad saddaqta ar-ru'ya." Engkau wahai Ibrahim telah membenarkan mimpi yang mendatangimu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Demikianlah melewati ujian seperti itu ikhwatul Islam sangat berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sungguh ini adalah ujian yang nyata bagi Nabi Ibrahim. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam sukses melewatinya, Allah Subhanahu wa taala memberi pujian kepadanya. Allah berfirman di dalam ayat yang lain, wa Ibrahim alladzi waffa. Ya, Ibrahim yang telah menepati janjinya. Maksudnya janji untuk mengedepankan kecintaannya kepada Allah daripada kecintaannya kepada apapun. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fadainahu bidzibhin 'adzim.
kami gantikan Nabi Ismail dengan sembelihan yang besar. Sembelihan tersebut dikatakan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwasanya yang dimaksud dengan sembelihan di sini adalah kibsh, kambing kibas yang besar, a'yun, matanya besar, aqran, bertanduk. Ya, sehingga dari ayat ini beberapa ulama mengatakan bahwasanya sembelihan yang paling afdal yang disembelih oleh seseorang ketika berkurban adalah yang sama dengan sembelihan yang disembelih oleh Nabi Ibrahim untuk menggantikan Nabi Ismail alaihissalatu wassalam, yaitu kambing kibas yang besar, bertanduk, dan matanya apa? Besar. Ada juga yang mengatakan bahwasanya yang baik adalah sembelihan yang dipilih oleh Nabi Muhammad alaihissalatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha dikatakan bahwasanya Rasulullah alaihissalatu wassalam menyembelih dua ekor kambing kibas yang berwarna hitam putih. Bukan hanya hitam putih biasa, tapi kata Aisyah tata'u ala sawad, kakinya hitam. Wa tubsiru fi sawad, matanya hitam. Maksudnya lingkar matanya hitam. Wa ta'kulu fi sawad, makan dengan mulut yang hitam. Jadi wa tarqudu fi sawad, dia juga berderum ngedekam di atas 4 hal yang hitam. Artinya yang berwarna hitam dari kambing yang disembelih oleh Rasulullah SAW, matanya, mulutnya, kakinya, dan dengkulnya. Nah, ini tempat-tempat hitam ya, kambing yang disembelih oleh Rasulullah SAW. Dan kambing ini, Ana nggak tahu kalau di Indonesia banyak yang seperti ini atau tidak, tapi di Arab sana banyak. Dan biasanya subhanallah, apalagi mendekati Idul Kurban seperti ini, harganya luar biasa, saingan sama harga unta ya. Unta 6.000, dia dijual harga kambing itu bisa 1 ekor 5.000, 4.000 real. Karena tahu orang ya, kambing yang seperti itu yang dicari. Demikian beberapa pendapat para ulama berkaitan dengan hewan yang paling afdal. Cuman intinya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, yang paling afdal dalam berkurban, Allah taala alam, adalah yang paling banyak manfaatnya. Artinya yang paling banyak dagingnya, yang paling sempurna bentuknya. Makanya ada beberapa ulama yang mengatakan yang paling baik dalam berkurban adalah satu orang berkurban dengan 1 ekor unta. Bukan patungan ya, tapi satu orang 1 ekor unta atau 1 ekor sapi. Jadi 1 ekor sapi buat 1 orang, ini yang paling afdal karena paling banyak manfaatnya. Kemudian berikutnya yang afdal setelah 1 ekor unta 1 orang dan 1 ekor sapi 1 orang adalah 1 orang menyembelih 1 kambing. Tentunya dengan kriteria yang gemuk, yang paling banyak dagingnya, ya, yang paling banyak manfaatnya dan paling bagus bentuknya. 1 orang 1 kambing. Baru kemudian yang berikutnya ya, yang paling bawah adalah patungan sapi atau patungan unta. Cuman kalau kita lihat ya, dalam prakteknya mungkin orang Indonesia nggak banyak yang suka kambing, akhirnya banyak yang korban patungan sapi ya. Banyak yang kayak gitu prakteknya, banyak yang patungan sapi daripada menyembelih 1 ekor kambing. Padahal afdalnya menyembelih 1 ekor kambing untuk 1 orang. Kenapa yang dipilih adalah, yang lebih afdal adalah menyembelih 1 ekor kambing untuk 1 orang? Karena dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Ma'amila adamiyun yawman nahri amalan ahabba ilallahi min ikhraqid dima." Tidak ada 1 amal pun yang dilakukan oleh anak Adam pada yaumun nahr, hari Idul Adha. Tidak ada 1 amalan pun yang dilakukan oleh anak Adam pada hari Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyembelih kurban. Artinya semakin banyak kurban yang dilakukan semakin afdal. Dan kalau antum patungan, semakin banyak kurbannya atau semakin dikit?
semakin dikit kurban yang dikurbankan. Makanya semakin banyak hewan yang dikurbankan semakin afdal. Karena itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian kisah dari penyembelihan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ya. Dari kisah penyembelihan ini, ya, Allah Subhanahu wa taala akhirnya mensyariatkan berkurban yang juga dilakukan pada bulan yang mulia ini, di 10 Dzulhijjah. Kesempatan berkurban berlanjut dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai tanggal 13 Dzulhijjah, sebelum terbenamnya matahari pada hari tersebut. Itu berlanjut. Dianjurkan bagi orang yang memiliki kelonggaran rezeki untuk mengorbankan hewan sembelihan. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man wajada sa'atan wa lam yudahhi fala yaqrabanna musallana." Siapa yang memiliki keluasan rezeki namun dia enggan untuk berkurban, maka jangan ia dekati musalla kami. Enggak usah dia sholat, ikut-ikutan sholat id bareng kami. Rasulullah SAW mengusir mereka. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang memiliki keluasan rezeki namun enggan untuk berkurban, itu adalah suatu perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wallahu taala alam. Demikian yang bisa disampaikan. Anda rasa enggak ada pertanyaan yang ingin disampaikan? Dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam kepada kita, semoga Allah memberikan kita keturunan yang saleh, keturunan yang penyabar, keturunan yang santun, orang tua yang baik seperti Nabi Ibrahim, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat yang bisa menuntun kita menuju surganya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.